kita sudah paling benar. Kita sudah paling suci. Kita pikir kita orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi kita tidak sadar. Karena kita sebenarnya cuma sekedar tahu dan tidak ngalami Tuhan. Tahu firman banyak, rajin berdoa, rajin puasa, aktif pelayanan, tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Ups. Aktivitas agama tidak membuat hubungan dengan Tuhan. Itu upayamu dan bukan upaya Tuhan kan? Saya mau kasih tahu apa yang membuat kita mengenal Tuhan. Ketika engkau mulai mempercayai firman-Nya dan menghidupinya. Tanpa iman, tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Sekedar tahu firman, tidak melakukan, itu mati hatinya. Iman kita mati, kita seperti orang-orang mati di dalam gereja. Saya paling kesel sama orang-orang Farisi. Hari gini masih banyak orang Farisi. Orang Farisi itu mewakili orang-orang yang tahu ayat. Ahli kupas Alkitab. Tiap kali orang khotbah selalu disalah mengerti. Selalu diserang dari angle-angle yang kita aja gak kepikiran. Saya tiap kali upload khotbah di YouTube. Pasti ada orang-orang pendeta-pendeta yang sok pinter. Ngomentarin yang enggak-enggak. Sementara di YouTube saya itu, mohon maaf, banyak orang agama lain ikut nonton. Banyak jiwa-jiwa baru yang rindu kenal Tuhan. Banyak orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa, tapi karena nonton YouTube saya, mereka bilang gini, Kak Heni, selama ini aku hidup dalam dosa. Aku berselingkuh, tapi sekarang dengan khotbah Kak Heni, aku mau bertobat. Aku selama ini pacaran tak kudus Kak Heni. Tapi sejak dengar khotbah Kak Heni, aku berani tinggalkan pacarku meskipun aku tahu aku mungkin tidak ada yang mau. Saya kasih tahu, lihat pelayanan orang itu dari buahnya. Jangan sukanya menghakimi aja. Orang yang tahu banyak bicara, hanya karena bermodalkan banyak pengetahuan. Anda sudah jadi batu sandungan buat orang-orang lain yang butuh mendengar kebenaran. Kalaupun Anda memiliki perspektif yang berbeda dengan firman Tuhan yang disampaikan, saya kasih tahu, firman Tuhan itu kayanya luar biasa. Satu ayat bisa dikhotbahkan 100 pendeta, 100 versi. Tapi masalahnya lihat buahnya. Di YouTube itu banyak yang bertobat. Kenapa harus dikamiri dengan hamba Tuhan lain yang merasa lebih tahu dan lebih benar? Saya kasih tahu, saya enggak pernah balas itu. Tiap kali di komentar kayak gitu tuh, saya enggak pernah balas. Tapi saya mau kasih tahu, hanya sekedar kita tahu ayat Alkitab banyak. Hanya karena kita pikir kita udah Kristen 50 tahun. Kita udah penuh Roh Kudus, kita udah melayani, rajin doa, apalagi rajin nabur di gereja. Saya mau kasih tahu, kamu udah lebih dekat sama Tuhan. Yang membuat Anda dekat sama Tuhan bukanlah liturgi. Bukanlah kegiatan-kegiatan agamawi. Tapi yang membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita jatuh dan Dia bilang bangkit lagi. Ketika kita butuh dan Dia hadir menyediakan kebutuhan kita. Ketika kita percaya firman-Nya dan kita menghidupinya. Dan kita melihat janjinya digenapi dalam hidup kita. Satu hari saya merasa muak dengan kekristenan. Satu hari saya hampir mundur dari iman. Karena saya udah muak dengan pendeta-pendeta yang sudah jadi batu sandungan banyak dalam hidup saya. Pendeta-pendeta yang cuma taunya menghakimi terus. Saya mau kasih tahu, saya bilang sama Tuhan, kalau kekristenan kayak begini, saya gak perlu ke gereja. Saya cukup percaya Yesus dan saya tinggal di rumah. Saya baca Alkitab, saya berdoa, cukup buat saya. Daripada saya datang di gereja, saya bilang lama-lama mati rohani saya. Tahu saudara apa yang membuat saya berubah? Saya bilang gini sama Tuhan. Cukup bagi saya hanya mendengar Engkau dari kesaksian orang. Aku mau mengalami Tuhan. Kalau Anda duduk di gereja dan Anda merasa gini, cukup. Puas.
udah dengar pendeta khotbah, udah nabur, pulanglah kita. Saya kasih tahu, Anda gak ngalami dia. Berdoalah begini, dulu aku hanya mendengar tentang engkau, tapi izinkanlah hari ini aku mengalami engkau. Saya gak mau dengar orang kesaksian, saya mau menyaksikan Tuhan. Kalau jadi Kristen tahun-tahunan, Anda gak pernah ditolong Tuhan, Anda gak pernah ngalami Tuhan. Saya mau kasih tahu, lama-lama Anda jadi Farisi. Farisi itu gak ngalami Tuhan. Saya tidak terkejut kenapa hari ini banyak Farisi serang-serang saya. Karena Yesus pun musuh besarnya itu Farisi. Orang-orang yang menghalangi tangan pengharapan di lapangan justru pendeta-pendeta. Astaga. Saya ditanya begini, Bu Heni, ngalami serangan gak dari agama seberang? Saya ketawa. Saya bilang gini, tahu gak yang ngalangin gua di NTT siapa? GBI itu minta tolong saya untuk masuk ke dalam Timur Tengah Selatan. Siapa yang mau minta tolong waktu itu? Zamannya masih periode sebelumnya, belum Pak Rubin. Saya bilang gini, GBI belum masuk aja gua ada dituduh meng-GBI-kan anak-anak. Saya ini sebutannya di NTT pendeta GBI. Dituduh akan membaptis ulang anak-anak. Dituduh akan meng-GBI-kan anak-anak. Yang saya jengkel gini, giliran sama-sama orang percaya mau melayani, kamu halangi. Giliran agama lain datang, kamu izinkan. Apa-apaan gitu. Ini kerajaan Tuhan atau kerajaan pribadi? Saya kasih tahu, kalau kita jadi orang Kristen, tidak berubah. Kita tidak jadi teladan, kita akan menyesatkan orang lain. Anak-anak itu peniru yang ulung. Children see, children do. Anak-anak lihat, mereka lakukan. Pernah lihat anak-anak kita ikuti kita? Wow, kekristenan bicara itu. Waktu saya masih bayi rohani, saya masih muda banget. Saya cinta Tuhan banget, saya mau lakukan apa saja untuk Tuhan. Tapi sayangnya, saya ketemu sama pemimpin-pemimpin rohani yang tidak jadi saksi. Gembala saya berantem sama istrinya, tonjok-tonjokan. Istrinya teriak minta cerai. Suaminya nggak tahan karena istrinya cerewet dan kalau ngomong tajam. Dia saking marahnya, dia tinju tembok rumahnya sampai pecah. Kayak gitu loh saya ini besar. Orang tua meninggalkan saya umur 10, saya kenal Tuhan, lihat orang tua rohani kayak begitu. Saya kasih tahu, masih bagus saya nggak terhilang, sempat sih 2 tahun. Firman Tuhan mengajar, gaya kepemimpinan Yesus adalah melayani. Tadinya saya pikir, jadi kita kalau jadi pemimpin, jadi orang tua, kita harus ngepel-ngepel gereja gitu. Nah itu kan tugasnya office boy, office girl. Masa kita jadi pemimpin harus ngepel-ngepel gereja? Tapi ternyata ayat ini bukan bicara itu. Matius 20 ayat 25, baca sama-sama. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lalu barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28 sama-sama. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara,